Perkenalkan, nama saya Stefanus Kalensun, NIM 2108 11020076. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya rangkum. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, hakikat manajemen. Manajer adalah seseorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasikan sebagai kegiatan dari para pegawai perusahaan. Definisi manajemen menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Mary Parker Follett. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang kedua, H.B. Siswanto. Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, perorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja tiga untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, James A. Stoner. Manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan upaya atau usaha-usaha anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengertian manajer menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Robert Tenenbaum. Manajer adalah seseorang yang dapat mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Yang kedua, Dr. Express Yagan. Manajer adalah orang yang memiliki sebuah kemampuan maupun keterampilan guna untuk memperoleh suatu hasil dalam upaya untuk mencapai tujuan melalui tindakan kerja orang lain. 10 fungsi manajemen. Yang pertama, forecasting. Yang kedua, planning. Yang ketiga, organizing. Yang keempat, staffing atau assembling resource. Yang kelima, directing atau commanding. Yang keenam, leading. Yang ketujuh, coordinating. Yang kedelapan, motivating. Yang kesembilan, controlling. Yang kesepuluh, reporting. 2. Perkembangan pemikiran manajemen dan lingkungan manajerial. Perkembangan pemikiran manajemen sebagai praktik yang dilandasi konsep teori, antara lain: pertama, perkembangan pemikiran manajemen klasik. Kedua, perkembangan pemikiran manajemen neoklasik. Yang ketiga, perkembangan pemikiran manajemen modern. Yang keempat, pemikiran manajemen postmodern. Lingkungan manajerial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, manajer adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlahnya orang untuk mencapai sasaran, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap organisasi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan manajerial terbagi menjadi 4. Yang pertama, lingkungan internal. Yang kedua, lingkungan eksternal. Yang ketiga, lingkungan global. Dan yang keempat, lingkungan manajerial kultural. 3. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Menurut Kaoru Ishikawa 1988 yang dialih bahasakan oleh Naoto Widodo, 8 langkah pemecahan masalah yang sering digunakan dalam pengadilan kualitas yaitu sebagai berikut. 1. Menemukan masalah. 2. Mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. 3. Menemukan penyebab utama. 4. Menyusun rencana penanggulangan. 5. Melaksanakan rencana penanggulangan. 6. Evaluasi hasil penanggulangan. 7. Standarisasi. 8. Rencana selanjutnya. Pengambilan keputusan mengandung 3 arti. Pertama, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Kedua, beberapa alternatif yang harus dipilih untuk menghasilkan sesuatu pilihan terbaik. Ketiga, tujuan yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. Proses pengambilan keputusan. 1. Identifikasi keputusan. 2. Kumpulkan informasi. 3. Identifikasi alternatif potensi. 4. Analisis semua bukti. 5. Pilih opsi. 6. Ambil tindakan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Keputusan ini diambil oleh manajemen atas. Keputusan administratif atau taktik.
Keputusan administratif atau taktik adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya atau keuangan taktik. Ketiga, keputusan operasional. Keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. 4. Perencanaan. Prinsip-prinsip perencanaan. 1. Planning harus membantu tercapainya tujuan. 2. Planning harus merupakan kegiatan pertama dari seluruh proses manajemen atau primary activity. Yang ketiga, perencanaan harus mencakup seluruh kegiatan. 4. Dalam sebuah perencanaan harus ada alternatif, baik menyangkut bahan, waktu, tenaga kerja, biaya, dan sebagainya. 5. Perencanaan harus mempunyai nilai efisiensi dari pengamatan. 6. Perencanaan harus melihat faktor-faktor yang urgent saja sehingga harus jelas, terang, tidak bertele-tele. 7. Perencanaan harus mudah disempurnakan, diperbaiki, atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sewaktu-waktu berubah. 8. Harus mempunyai strategi untuk dapat diterima oleh semua pihak agar dapat terlaksanakan sebagaimana mestinya. Pentingnya perencanaan sebagai berikut. 1. Perencanaan memberikan arahan untuk satu tindakan atau tujuan. 2. Perencanaan mengurangi risiko ketidakpastian. 3. Perencanaan mengurangi kegiatan yang tumpang tindih dan boros. 4. Perencanaan mendorong inovasi dan kreativitas. 5. Perencanaan menetapkan standar untuk pengendalian. Proses perencanaan. 1. Menetapkan target atau tujuan. 2. Merumuskan keadaan saat. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.